Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan saya Asep Saiful Bahri, SP MSI 4. Kali ini kita akan masuk ke dalam materi ke-9, yakni melaksanakan sabta pesona terhadap wisatawan di desa wisata. Adapun isi materi pada materi ke-9 ini adalah bagaimana kita bisa menerapkan prosedur kebersihan, kesehatan, keselamatan di desa wisata. Menangani mitigasi resiko krisis kepariwisataan di desa wisata, serta menanggapi keluhan wisatawan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan pengelola desa wisata dapat dan mampu menerapkan prosedur kebersihan, kesehatan, dan keselamatan di desa wisata. Mampu menangani mitigasi risiko krisis kepariwisataan di desa wisata. Mampu mengatasi keluhan wisatawan. Adapun isu strategis dari melaksanakan sabta pesona terhadap wisatawan di desa wisata adalah yang pertama, SDM yang belum memahami sabta pesona. Sabta pesona di desa wisata belum tertata dengan rapi. Sabta pesona hanya dijadikan sebagai slogan saja. Sabta pesona belum diimplementasikan secara baik di desa wisata dan juga masih minimnya kesadaran masyarakat di desa wisata akan pentingnya sabta pesona. Langkah-langkah strategis dalam melaksanakan sabta pesona terhadap wisatawan di desa wisata yang pertama adalah menerapkan prosedur kebersihan, kesehatan, dan keselamatan di desa wisata. Dalam hal ini, kita memperhatikan 3 kunci utama dalam melaksanakan prosedur kebersihan, kesehatan, dan keselamatan di desa wisata. Yang pertama adalah kita harus mampu melaksanakan kebersihan di desa wisata. Yang sudah pasti yang kita perhatikan adalah area desa wisata diperiksa kebersihannya sebelum atau sesudah, bahkan semenjak tidak ada wisatawan datang ke sana, kita bisa memperhatikan apakah desa wisata itu selalu dalam keadaan bersih. Peralatan dan fasilitas wisata, tempat sampah, toilet umum, ya, itu juga harus kita perhatikan apakah sudah dalam keadaan bersih. Dan sudah pasti kita bisa memberikan edukasi kepada wisatawan untuk bagaimana menjaga kebersihan dan sanitasi kepada tempat-tempat atau fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh wisatawan. Yang kedua adalah melaksanakan prosedur kesehatan di desa wisata. Kita harus memperhatikan areal-areal di desa wisata. Kita juga harus memperhatikan perlengkapan yang ada di desa wisata. Yang harus kita perhatikan apakah perlengkapan tersebut sudah dalam kondisi sehat, layak, dan tidak bisa menimbulkan berbagai macam penyakit ketika nanti perlengkapan dan juga fasilitas itu digunakan oleh wisatawan. Dan juga berikutnya yang ketiga adalah melaksanakan prosedur keselamatan di desa wisata. Hal yang perhatikan dalam melihat prosedur keselamatan di desa wisata adalah kita harus bisa memitigasi resiko-resiko apa saja yang akan mengancam keselamatan dari wisatawan. Kita harus mempunyai protokol atau standar operasional prosedur dalam menjamin sebuah keselamatan bagi wisatawan di desa wisata. Adanya sebuah tindakan-tindakan yang cepat atau respon yang cepat ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jika keadaan darurat, maka tim cepat tanggap tersebut bisa bergerak dengan cepat untuk bisa mengantisipasi keselamatan dari para wisatawan. Dan kita harus bisa selalu melakukan safety briefing atau briefing-briefing, pertemuan-pertemuan mengenai bagaimana cara menangani keselamatan untuk wisatawan. Berikutnya adalah menangani mitigasi resiko krisis kepariwisataan di desa wisata. Hal yang perlu kita lakukan dalam mitigasi resiko krisis kepariwisataan di desa wisata adalah yang pertama, merencanakan strategi mitigasi resiko. Resiko yang akan terjadi harus kita mitigasi. Resiko yang terjadi harus ada sebuah strategi bagaimana cara kita mengantisipasi resiko-resiko yang nantinya akan terjadi di desa wisata. Berikutnya adalah melaksanakan strategi mitigasi resiko. Hal yang perlu kita lakukan dalam hal melaksanakan mitigasi resiko itu adalah kita persiapkan SDM-nya. Kita persiapan perlengkapan, peralatan untuk bisa melaksanakan mitigasi resiko tersebut. Kita harus cepat merespon apakah resiko itu terjadi di desa wisata.
Dan berikutnya yang ketiga adalah kita harus bisa mengevaluasi strategi mitigasi resiko yang telah dilaksanakan. Evaluasi menjadi penting agar resiko-resiko yang muncul, resiko-resiko yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak kita inginkan, kita bisa cegah. Kita bisa evaluasi bagaimana penanganannya. Sehingga ke depannya, desa wisata terlepas dari resiko-resiko yang tidak diinginkan. Karena resiko itu merupakan ketidaksesuaian antara apa yang kita siapkan, apa yang kita sajikan dengan harapan-harapan dari para wisatawan. Resiko, mitigasi, dan juga manajemen resiko itu kita bergunakan untuk mempersiapkan agar resiko yang sebenarnya terjadi tidak akan terjadi di desa wisata. Berikutnya adalah menanggapi keluhan wisatawan di desa wisata. Ada beberapa hal kunci yang dapat kita lakukan untuk menanggapi keluhan wisatawan di desa wisata. Yang pertama adalah kita harus merespon keluhan wisatawan di desa wisata dengan secara cepat dan tepat. Wisatawan diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan secara lengkap sesuai dengan prosedur. Keluhan wisatawan harus kita dokumentasikan dan kita memberikan tanggapan awal terhadap keluhan wisatawan tersebut. Berikutnya yang kedua adalah memberikan solusi atas keluhan wisatawan di desa wisata. Kita harus bisa menemukan timbulnya kekecewaan yang didapati oleh wisatawan. Kita harus bisa juga mampu bekerja sama dengan berbagai macam pihak terkait akan adanya sebuah keluhan dan bagaimana cara mencari solusi alternatif untuk menangani keluhan tersebut. Keluhan wisatawan diselesaikan sesuai dengan protokol atau standar operasional prosedur yang ada di desa wisata. Berikutnya adalah melaksanakan evaluasi dan perbaikan pelayanan desa wisata. Hal ini menjadi penting untuk menjadi umpan balik kepada pengelola desa wisata. Hal ini bisa dijadikan sebagai media untuk meningkatkan pengelolaan desa wisata, untuk meningkatkan layanan di desa wisata, dan juga untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap desa wisata. Dapat 4 manfaat dalam melaksanakan sabta pesona terhadap wisatawan di desa wisata. Manfaat yang pertama adalah manfaat untuk wisatawan. Manfaat untuk wisatawan terdiri dari meningkatnya pengalaman wisatawan yang lebih menyenangkan dan terciptanya kenangan yang berkesan. Yang kedua adalah manfaat bagi masyarakat desa. Adapun manfaat bagi masyarakat desa adalah meningkatnya pendapatan ekonomi, memperkuat identitas budaya lokal, meningkatkan partisipasi dan kebersamaan warga. Yang ketiga, manfaat bagi pengelola desa wisata. Manfaat bagi pengelola desa wisata adalah meningkatkan daya saing destinasi dan juga mengurangi konflik dan masalah sosial. Yang keempat, manfaat bagi lingkungan dan keberlanjutan. Manfaat bagi lingkungan dan keberlanjutan terdiri dari pelestarian alam dan ekosistem, serta yang sudah pasti adanya pariwisata yang berkelanjutan, terutama untuk desa wisata. Baik, demikianlah materi ke-9 ini disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan tetap semangat. Terima kasih.